Ada seorang kakek tua lari ke arah pesawat. Tangan pegang sapu, sedang menangis. Dia ingin hentikan pesawat ini. Semua orang berpikir bahwa orang tua ini sudah gila. Hanya satu orang yang tahu alasannya. Dia adalah Victor, karakter legendaris. Semua karyawan di bandara tahu dia. Ketika dia pergi semua orang datang dan kasih hadiah buat dia. Kenapa Victor disuka oleh banyak orang seperti itu? Ceritanya seperti ini. Victor ke New York ada kerjaan. Dia baru turun dari pesawat langsung ditahan. Victor hanya tahu sedikit bahasa Inggris. Dari pihak Bea Cukai menjelaskan bahwa negara dia sudah hancur. Jadi sekarang dia tidak punya kebangsaan. Visa dan semua surat punya dia sudah expire. Victor tidak bisa kembali ke negara dan tidak bisa pergi ke tempat lain. Tapi boleh tinggal di bandara ini. Pihak Bea Cukai kasih dia voucher makan. Dan satu kartu buat telepon, satu alat buat SMS. Sekarang Victor masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Ketika dia melihat di TV baru tahu negara dia sudah tidak ada lagi. Victor ingin coba kontak ke orang di rumah. Tapi tidak caranya. Dia ingin minta tolong tapi tidak ada yang mau bantu dia. Sekarang uang punya negara Victor juga tidak berlaku lagi. Dia hanya ada berapa voucher buat makan. Melihat seorang gadis tidak bisa nutupi koper. Victor baik hati bantu orang itu. Tapi voucher makan ditiup oleh angin jatuh ke lantai. Pembersih Rajan berpikir itu adalah sampah jadi langsung ambil. Victor ingin cari tiket di tuang sampah tapi harus buat janji sem dia dulu. Sampai malam, Victor tidak punya tempat tidur. Dia pergi ke ruangan yang tidak ada orang. Ambil berapa bangku menjadi tempat tidur. Lalu matikan lampu. Victor tidak punya voucher makan. Hanya cari roti makan sama saus buat sarapan pagi. Tapi itu bukan cara yang baik. Makan kue tidak akan kenyang. Victor melihat makanan yang sisa punya orang lain. Ketika masih ragu ada orang melihat Victor. Dia melihat orang ini dorong keranjang ke tempat akan dapat koin. Jadi Victor juga langsung kumpul 3 keranjang. Mesin keluarkan 3 koin. Victor langsung beli hamburger yang kecil. Makan dengan puas. Dia langsung kumpulkan keranjang. Melihat ada anak rewel. Victor perlahan dorong mereka ke bawah. Pelan menghibur mereka. Victor dengan cepat kumpulkan banyak keranjang. Karena itu dia menghasilkan banyak koin. Dan koin ini bisa beli makanan yang lebih enak. Nikmati makanan lezat. Tapi hidup di negara orang, hati-hati dengan kata-kata. Victor beli buku yang ada 2 bahasa. Mulai belajar bahasa Inggris. Perlahan Victor bisa mengerti semua berita di TV. Orang dari Bea Cukai Dixon melihat Victor masih di bandara. Orang biasa sudah berpikir cara supaya bisa keluar dari situ. Dia ke tempat Victor dan mulai obrol. Jam 12 siang ini, penjaga akan diganti. Gerbang depan tidak ada yang jaga dalam 5 menit. Victor bisa melakukan apa saja. Dixon ingin Victor keluar dari sini, lalu kirim orang untuk tangkap kembali. Dia mengawasi semua lewat kamera. Ketika penjaga pergi, Victor datang tepat waktu. Dia melihat keluar ingin lari kabur dari sini. Tiba-tiba ada orang lewat. Victor sadar ini jebakan. Dia juga menyadari bahwa ada banyak kamera. Victor tetap mau tinggal di bandara. Tapi hal ini membuat Dixon sangat malu. Dia melihat Victor hidup dengan cara kumpulin troli. Jadi dia berpikir sebuah cara yang jahat. Dia omong soal ini sama pihak penanggung jawab troli. Jadi Victor hanya bisa makan kue aja. Victor terjebak di bandara. Karena negara dia ada kerusuhan, semua visa paspor semua tidak valid. Tapi dia tidak menyerah. Hadapi hidup dengan lebih positif. Jika tidak punya tempat tidur Victor akan pakai bangku. Ketika lapar bisa makan kue. Dia juga bantu Rajan beresin. Sangat sulit jika terus melanjut hidup seperti ini. Untungnya Tuhan masih bagi jalan untuknya, Cruz datang mencari dia. Dia mau bantu kasih makanan 3 kali tiap hari untuk Victor. Cruz adalah karyawan di dapur bandara. Karena dia suka wanita bernama Torres jadi ingin Victor bantu dia. Victor setuju. Setiap hari dia akan berbaris untuk menanyakan preferensinya. Sampai malam dia akan kasih tahu Cruz apa yang dia tanya tadi. Cruz secara bertahap memahami Torres. Tapi Victor ingatin Cruz. Torres adalah gadis baik, Cruz jangan bohong padanya.
Setelah itu, Cruz ingin ekspresikan perasaan seseorang. Dia ingin Victor bawa cincin untuk Torres. Dan kasih tahu Cruz sedang menunggu di kantin. Cruz menunggu dengan cemas. Torres makai cincin yang diberi dan setuju berkencan sama Cruz. Mereka menikah di bandara. Tapi Victor tidak bisa menunggu Cruz kasih makan seperti itu. Dia ingin mencari kerjaan untuk cari subsisten. Victor lari ke toko yang sedang cari karyawan. Tapi karena tidak punya kebangsaan, tidak punya identitas jadi tidak ada yang mau nyewa dia. Ada yang tahu Victor tinggal di ruang tunggu. Dan ketawa. Mereka berpikir Victor sedang bercanda. Dia bahkan tidak punya no ponsel. Victor bilang dia punya HP. Jadi menghafal nomor telepon umum. Dia berdiri menjaga telepon. Dari pagi sampai malam, bahkan mau toilet juga menahan dulu. Victor sudah menerima panggilan masuk. Pemilik toko bilang sudah mendapatkan karyawan. Suruh Victor cari kerjaan yang lain. Setelah terima kasih padanya, Victor langsung ke toilet. Dia tidak sengaja masuk ke ruang tunggu dalam perbaikan. Lihat, ini adalah dinding mentah. Ada alat cat tembok di lantai. Victor langsung kerjain. Dia tenggelam dalam pekerjaan sepanjang malam. Victor joget sambil cat tembok. Tiba-tiba menemukan sekelompok orang di belakang. Kontraktor belum pernah bertemu dengannya. Victor berpikir dia sudah dalam masalah jadi ingin kabur. Kontraktor melihat kerjaan dia sangat bagus. Adalah bakat langka. Berpikir bahwa orang dari pesaing. Jadi mau Victor bekerja untuknya. Kontraktor akan bayar 19 uset per jam untuk dia. Bahkan lebih tinggi dari gaji punya Dixon. Setelah tahu itu, Dixon sangat marah. Karena dia tidak punya paspor, tidak punya negara. Dia menelepon untuk melaporkan buat menangkap Victor. Tapi Victor tidak salah. Polisi juga tidak mau cari masalah sama dia. Dixon mendengar itu jadi sangat kebingungan. Karena dia mengunci Victor di sini. Tidak lama kemudian, Dixon harus minta tolong padanya. Ada tamu orang Rusia, ketika melewati pemindai, diperiksa. Pelanggan mengangkat pisau untuk mengancam pihak bea cukai. Masalahnya sangat mendesak tetapi bea cukai tidak mengerti apa yang dia katakan. Kebetulan mereka tidak punya translator bahasa Rusia. Ketika mendengar sangat mirip dengan bahasa Victor. Victor datang dari Eropa Timur jadi tahu bahasa Rusia. Jika Victor bantu mereka selesaikan masalah ini. Dixon setuju lepaskan Victor. Ketika Victor datang akhirnya tamu itu juga tenangkan diri. Dixon suruh orang itu bawa obat dan keluar. Jadi butuh surat untuk izin pembelian obat. Menunggu Victor jelaskin sama tamu itu. Orang itu bilang obat ini beli untuk ayah dia. Tapi pihak bandara bilang harus ada izinnya. Dan orang itu tidak tahu harus ada surat. Sekarang obat ini ditahan sama pihak bandara. Orang itu tahu tidak ada pilihan lain. Jadi berlutut memohon pada Dixon. Tapi dia bilang harus sesuai hukum di sini jadi hanya bisa minta maaf. Orang itu menjadi marah lagi. Penjaga langsung menindas dan bawa dia pergi. Victor tidak mau orang sayang sama orang tua seperti itu dibawa pergi. Jadi sudah panggil mereka kembali. Dan kasih tahu ini adalah obat untuk Shamoa. Tadi Victor salah dengarnya. Orang itu bukan beli untuk ayah. Pengucapan ayah dan Shamoa sangat mirip. Dixon tahu kenapa Victor melakukan itu. Ternyata selama tinggal di bandara. Victor tahu obat buat hewan tidak perlu izin. Dixon juga tidak bego. Dia tanya lagi kepada tamu itu beli obat buat siapa. Di bawah bantuan Victor. Dia menjawab beli buat Shamoa. Dixon tidak punya pilihan lain jadi hanya bisa balikin obat untuk tamu. Masalah ini membuat dia sangat malu. Dixon menekan Victor ke printer. Dan bilang hentikan lelucon dan jangan sok pinter lagi. Satu kertas print tangan Victor keluar. Dan saat ini atasan Dixon datang. Dixon hanya bisa lepaskan Victor. Rajan ceritakan kisah Victor menyelamatkan orang di bandara. Cerita ini menyebar kemana-mana. Semua orang menghargai dia. Semua tersenyum sama dia. Atasan Dixon marah dengannya lalu suruh dia belajar dari Victor. Victor beli barang yang Dixon suka. Ingin minta izin ke New York untuk selesaikan keinginan dari ayahnya. Tapi Dixon tetap menolak lepaskan dia. Jika dia masih di sini Victor tidak boleh masuk ke New York.
Victor mendengar itu langsung bawa barang pulang. Hari ini, Rajan cerita tentang dia sama Victor. Dia membuka toko di kampung. Uang juga cukup untuk hidupnya. Dia punya istri dan 2 anak. Hidup dengan bahagia. Tapi Rajan bertemu dengan polisi jahat ingin minta duit sama mereka. Dia tahu soal itu juga biasa jadi sudah kasih. Tapi setelah itu tiap 5 hari polisi akan datang untuk minta duit. Dia sudah ambil pisau dan letakkan di leher polisi itu. Dan tinggalkan istri dan anak kabur ke sini. Umpetin identitas asli dan jadi pembersih di bandara. Rajan sangat merindukan istri dan anaknya. Suatu hari, teman datang bertemu dengan Victor. Dia tidak tahu ada masalah apa. Cruz bilang serang udah selesai. Ternyata negara punya Victor sudah damai lagi. Mereka semua selamat untuk Victor. Karena dia sisa pergi ke New York. Tapi masih butuh TTD punya Dixon. Dixon bilang Victor bisa pergi ke New York. Tapi dia akan pecat Cruz dan Rajan. Karena Cruz berani bawa Victor ke dalam dapur. Dan Rajan akan dikirim balik ke negaranya. Demi teman Victor hanya bisa balik ke negara. Sebelum pergi, semua teman bilang dia harus ke New York. Tidak mengerti kenapa Victor mau pulang. Tapi Victor hanya diam. Victor ucapkan selamat tinggal pada Rajan. Tapi Rajan berpikir Victor adalah pengecut. Terus omong sama dia. Kau adalah pengecut. Penjaga baru kasih tahu ke Rajan. Ketika Victor menunggu pesawat melihat semua orang lari ke jendela. Ada satu orang tua. Ingin pesawat bawa Victor pulang berhenti. Lalu dia kasih tahu Victor. Saya sudah pulang. Victor tahu dia harus melakukan apa. Dia harus keluar dari bandara. Setelah karyawan tahu kabar itu langsung beri oleh-oleh buat Victor. Dan saat ini Dixon juga melihatnya. Dia panggil penjaga untuk hentikan Victor. Ketika Victor sampai pintu langsung dihentikan. Dia tahu dia tidak bisa keluar. Penjaga suruh dia balik. Tidak menyangka penjaga kasih jaket buat Victor. Lalu kasih tahu di luar ada salju, jangan sampai sakit. Ternyata penjaga di sini sangat menghargai Victor. Demi janjian sama ayah, Victor menunggu di sini selama 9 bulan. Dia membantu ayahnya memenuhi keinginannya. Film selesai di sini. Film ini bernama The Terminal. Karya klasik Tom Hanks. Film ini mengajarkan kita betapapun sulitnya menghadapi dan mengatasinya. Itu adalah kebahagiaan yang langka.